Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Kejadian hebat yang menimpa hidupmu karena ternyata ada yang merencanakannya. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Cup, ada Nine of Pentacle, ada The Fool. Di sini ada Four of Cup dan ada Three of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang atau siapa saja ya. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Queen of Cup. Ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu dalam kesendirian. Atau membuat kamu benar-benar terpisah. Ada kejadian yang menimpa hidup kamu yang membuat kamu dalam kekosongan. Dalam kehampaan. Ya mungkin memang ada di sini yang merencanakan sesuatu hal ya dalam kehidupan kamu, entah itu dalam karir, atau dalam bisnis, atau dalam hubungan, atau ada yang gak suka dengan kamu, ada yang kayaknya menyimpan kemarahan. Artinya di sini ada akibatnya, ada dampaknya, ada resikonya terhadap sesuatu hal yang menimpa hidup kamu, karena memang ternyata ada yang merencanakan, ada yang menginginkan keterpurukan terjadi dalam kehidupan kamu, kehancuran terjadi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang kamu terpisah dengan pasangan kamu, atau kamu kehilangan sebuah pekerjaan, atau dalam bisnis itu mengalami sebuah kebangkrutan. Ini bisa terjadi. Artinya di sini memang ada juga ya persaingan yang mungkin tidak sehat, ada yang mungkin menaruh dendam atau kebencian dalam hidup kamu, ya mungkin tanpa kamu sadari ya. Ada yang mungkin pura-pura baik, pura-pura bersimpati, tetapi ternyata mendekat sama kamu karena ada tujuannya. Ada niat yang tersembunyi, yang pada akhirnya membuat kamu ya kehilangan sesuatu lah ya, kehilangan sesuatu hal. Entah itu kehilangan pasangan, atau kehilangan karir, pekerjaan, atau bisnis, atau apapun. Ada akibat yang di sini yang harus kamu tanggung ya, terhadap kejadian yang sedang menimpa hidup kamu, atau ini sudah berlangsung ya. Bisa saja kejadian hebat ini yang menimpa kamu ini sudah berlangsung, tetapi mungkin ada yang sebagian yang sedang saat ini melewatinya, prosesnya. Atau ada di sini yang memang saat ini merasakan akibat ya. Akibat karena mungkin terlalu percaya terhadap seseorang. Akibat ya gampang terbawa arus atau gampang terpengaruh. Ada yang saat ini berusaha untuk lebih merenung, mengintrospeksi diri terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang menimpa hidup kamu, untuk kedepannya tidak
gampang percaya, gampang tertipu, yang pada akhirnya membuat kamu kehilangan sesuatu hal, kehilangan hal yang penting dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu dalam kesendirian, atau membuat kamu di sini ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu sayangi. Karena ada yang, ya di sini mungkin ada yang kayaknya orang yang berniat melakukan sesuatu hal kepada kamu yang pada akhirnya orang-orang menjauhi kamu. Karena mungkin kamu berada di titik terendah tentang keterpurukan, kehancuran, yang pada akhirnya semua orang menjauhi kamu. Ini bisa saja terjadi ya untuk sebagian kamu. Ada Nine of Pentacle, tapi di sini saya melihat kamu tidak akan kehilangan cara ya, kehilangan akal untuk kembali bangkit. Tentunya memang butuh proses, butuh waktu untuk bisa benar-benar percaya diri lagi, untuk benar-benar kembali menemukan kepercayaan diri ya. Karena mungkin sempat insecure, sempat kehilangan kepercayaan diri karena mungkin banyak yang menjauhi kamu. Di saat kamu berada di titik terendah ya mungkin orang-orang banyak yang menjauhi kamu. Disitulah kamu yang akan tahu mana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Oke? Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih bangkit ya, untuk lebih berani melangkah atau memulai kembali sesuatu hal yang baru, meski ya mungkin awalnya harus mulai dari nol lagi, mulai dari bawah lagi. Tapi saya melihat di sini kamu punya energi yang positif ya. Pada akhirnya bisa saja kesuksesan, kebahagiaan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, bisa saja ini adalah tahapan-tahapan untuk kamu lebih punya sesuatu hal yang lebih baik. Oke, karena kamu sudah punya dasar yang kuat, kamu sudah punya pondasi yang kuat agar tidak gampang tertipu, agar tidak gampang terpengaruh, oke, tidak gampang dihancurkan, sudah punya pondasi yang kuat. Bagaimanapun orang yang ingin merencanakan sesuatu hal, menginginkan kehancuran, keterpurukan dalam kehidupan kamu, di sini kamu sudah mampu untuk mengantisipasinya. Kamu sudah tahu strateginya, kamu sudah tahu caranya untuk bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ada The Fool, dan saya melihat di sini ya memang mulai timbul kepercayaan di diri kamu lagi ya untuk kembali melangkah, tapi tetap dalam kewaspadaan. Oke, tetap dalam kehati-hatian karena bisa saja langkah kamu ini ya jatuh lagi ya. Jadi penting untuk kamu lebih waspada terhadap setiap langkah yang akan kamu ambil. Artinya perlu waspada ya, perlu selektif ya dalam memilih pasangan, dalam memilih partner, atau mungkin dalam memilih pertemanan. Jangan ada nantinya musuh dalam selimut ya, atau ada yang menusuk kamu dari belakang, ada yang pura-pura baik ternyata punya niat yang tersembunyi. Nah, itulah yang harus kamu perlu waspadai. Kamu penting juga untuk lebih berani melangkah, tetapi penting juga untuk lebih waspada nantinya. Oke. Ada Four of Cup, karena tentunya kamu sudah tidak mau kehilangan ya, kamu sudah tidak mau jatuh terpuruk lagi, kamu tidak mau kayaknya kehilangan semua, yang harus mulai dari nol lagi, kamu nggak mau itu lagi, karena saat ini kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena semakin kamu bahagia, semakin kamu sukses, itu hal-hal yang negatif itu selalu akan menerpa ya. Akan ada orang yang ketiga masuk, akan ada pengaruh dari luar, atau banyak hal yang nantinya menggoyahkan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih tetap menjadi diri kamu sendiri, tetap positif, tetap mengikuti arus kehidupan yang baik ya, tidak terbawa arus nantinya, agar kamu lebih bisa mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Baik tentang sebuah hubungan, tentang karir, atau apapun ya. Ada Three of Swords, dan saya melihat di sini juga untuk sebagian kamu ya memang kayaknya memang ada orang ketiga yang pernah ada dalam hubungan kamu, dalam kehidupan kamu. Ya bisa saja ada yang merampas kebahagiaan kamu. Oke, ada seseorang yang mungkin pergi ninggalin kamu, pasangan yang tidak bisa menjaga hati, pandangan, komitmennya. Seseorang yang gampang tergoda, gampang terhasut atau terpengaruh. Oke, pernah ya kamu dalam hubungan yang seperti itu, yang benar-benar ya mengakibatkan kamu dalam kesepian juga, ditinggalin ya mungkin pas sayang-sayangnya.
Tapi ya udah, semua udah terjadi, semua udah terlewati, ya untuk kedepannya kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik, itu hal yang terpenting. Oke? Kita lanjut. Di sini ada communication is key. Ada the aim of third circle approach. Ada don't let pride get in your way. Di sini juga ada believe in the impossible dan ada walk through your fear. Dan tentunya di sini sepertinya pernah terjadi juga kesalahpahaman ya, antara mungkin dengan kamu dan pasangan atau dengan keluarga atau apapun yang menyebabkan ada sesuatu hal yang terjadi, ada sesuatu hal yang menimpa ya, karena mungkin di sini ada komunikasi yang tidak baik ya, ada kesalahpahaman yang mungkin pernah juga terjadi yang berakibat ya fatal karena mungkin tidak menjalin komunikasi yang baik, jadinya terjadi kesalahpahaman. Oke, tapi apapun itu, saya melihat kamu berusaha untuk udah nggak nyalahin apa-apa ya, udah nggak menyalahin orang yang pernah nyakitin kamu, atau mungkin menyalahkan diri kamu sendiri. Saat ini kamu berusaha untuk mengakui bahwa memendam kemarahan atau kebencian itu justru akan menghambat langkah kamu ya. Kamu sudah tidak mau hal itu. Oke, saat ini kamu berusaha untuk fokus kepada sesuatu hal yang lebih baik tentunya, dan berusaha untuk menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena memang dalam kehidupan selalu saja ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di luar prediksi, hal-hal yang tidak terduga. Ya mungkin di sini karena kamu terlalu percaya terhadap seseorang yang pada akhirnya kamu dimanfaatkan atau ditipu, yang pada akhirnya ada sesuatu hal yang menimpa kamu karena ada yang merencanakan, ada yang menyembunyikan niat sesuatu hal ya kepada kamu. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih terbuka ya, untuk tidak menutup diri karena mungkin ada rasa trauma dulunya. Ini wajar ya terjadi, ada trauma. Tapi saat ini kamu berusaha untuk lebih terbuka, untuk melihat kedua sisi atau apapun situasinya, apapun kondisinya, untuk melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja. Artinya kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bijak, karena saat ini kamu memilih untuk fokus kepada sisi kehidupan yang lebih ringan-ringan saja ya, untuk tidak terlalu memberatkan pikiran kamu tentang apapun yang pernah terjadi dulunya, tentang kehancuran, tentang keterpurukan, orang ketiga atau sebuah pengkhianatan, apapun itu. Saat ini kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan yakin semua akan terlewati. Keajaiban itu bisa saja datang ya, karena ternyata bisa saja setelah kesedihan, setelah keterpurukan, kekecewaan, sesuatu hal yang terbaik itu akhirnya kamu dapatkan. Ini bisa tentang sebuah proses ya, sebuah proses untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik. Ini tentang keajaiban ya, bisa saja datang menghampiri kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan, apapun yang harus kamu jalani saat ini, situasinya. Yakin selalu punya alasan, selalu punya sebab dan akibat kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu, karena ternyata bisa saja untuk bisa membuat kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Baik itu tentang pasangan, tentang karir, atau mungkin tentang bisnis, apapun. Ya mungkin ada kehancuran awalnya, ada jatuh bangun, ada gagal, tapi ternyata hal-hal itulah yang akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan, dan keberhasilan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema atau dihadapkan dengan situasi yang sulit, memilih yang mungkin dihadapkan dengan situasi yang harus memilih
Ya mungkin di sini pilihannya terlihat sama baiknya itu membuat kamu dalam keraguan, tapi apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap menjalani hidup. Oke, yakin semua akan baik-baik saja dan semua akan terlewati. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.